Apa perlu dihormati? Ntar ada setiap orang, Enggak. kamu harus hormat sama orang. Asal orang lewat, PT, hormat, gerak. Bukan itu. Mama mau nyuci, hormat. Karena orang tua. Bukan itu. Orang bisa menghargai kita. Orang bisa menghormati kita. Pertama, karena kita menghargai orang lain. Iya. Kalau kita menghargai orang lain, sesungguhnya kita tengah menghargai diri kita sendiri. Assalamualaikum. Halo semua. Balik lagi di Ngabuburit bareng Aki. Udah puasa ke-18 hari ini. Cuman Aki masih telat aja, ya Allah. Harus kita apain nih? Aki nih udah telat banget, nggak tahu, bingung ngasih taunya gimana lagi. Parah nih emang Aki. Assalamualaikum. Salam. Aki denger dari luar dari tadi. Kenapa marah-marah terus? Dari mana aja Ki? Lama banget. Ya dari sawah turun ke kali lah. Sawah. Enggak boleh marah-marah sama orang tua. Marah-marah. Lama banget tapi Ki. Iya kan Aki kan tadi salah mencet wajah kan selalu jalan pakai wajah. Mana belok kiri, mana belok kanan. Beloknya mana tadi? Apa? Beloknya atas bawah. Katanya belok kiri, gue salah dengar ada yang nanya ngobrol, gue ke kanan, nyasar lagi ke RT 6. Oh, gak boleh, anak udah Oh iya marah-marah Ki. gitu. Ya sesalah-salahnya Aki, setelah-telahnya Aki. Emang puasa? Puasa Ki, lapar banget nih. Oh, biasanya kalau orang lapar bawaannya emosi. Emang Ki, maaf ya. Disitulah letaknya lebaran, lebaran. Puasa. Buru-buru, Aki. Letaknya puasa di mana kita diuji kesabarannya. Umumnya orang lapar itu cepat emosi. Nah, betul. Betul Ki. Cepat emosi, kesel apa. Nggak Itu sabar. tujuannya, emosi sabar. Paham? Betul. Kenapa sih yang menyebabkan marah-marah tadi? Udah itu aja Ki, lama banget tadi. Oh nunggu. Iya. Nunggu Aki. Lu ada Iya. janji sama orang. Ada mau cabut. Ya, kan bukan kesalahan besar yang melanggar hukum bahwa itu kan biasa aja bawa orang telat. Seyogyanya Aki harusnya tepat, tapi juga malu. Segudeknya Ki. Hah? Segudeknya. Seyogyanya, segudegnya boleh. Sesurabayanya boleh. Gitu, Aki memang harus tepat waktu. Tapi keadaan di jalan kan sekarang apalagi mau buka di mana-mana jalan macet. 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 Nggak pakai R. Kagak ada tuh R Ki. Lu mau toleransi bercanda aja, Aki nggak boleh. Iya, yang sebenarnya kan dalam keadaan macet kalau Iya. ada jam segini, ya kan? Macet Ki. Iya tahu, Nggak ada benerin R-nya. dong, benerin dong Iya, macet. Nah, kalau sore-sore ini kalau orang Inggris bilang ini rush hour. Jadi waktu-waktu yang sangat apa namanya? Itu ada yang kenapa? Aku. Ya udah. Jadi kalaupun semarah-marahnya orang tua mesti ada adabnya, ada hormatnya, ngobrol. Ada tetangga aku, masa emaknya diomelin sama anaknya kurang ajar. Oh, dosa itu nggak boleh itu. Jadi sama orang tua itu harus wajib hormat. Tidak ada kemuliaan seseorang yang tidak menghormati ayah ibu. Apalagi Rasulullah memposisikan kaum perempuan, kaum ibu itu, ibunya itu adalah sebagai sorga. Sorga di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti telapak kaki ini, artinya bahwa di bawah telapak kaki ibu, di bawah naungan ibunya itulah anak bisa selamat dunia akhirat. Begitu, paham? Ada teman Aki itu, emaknya diomelin. Emak gimana sih janjinya? Tadinya mau dibeliin motor, cuma duitnya telat, marah. Uang mukanya aja kayak jual aja dulu kalung segala macam. Anaknya pengen beli motor, gitu. Coba emak nyampe nangis, nah jangan begitu amat sama orang tua. Ngasih makan kewajiban, ngasih pendidikan kewajiban. Tapi beli motor mah bukan kewajiban. Iya. Bukan wajib, enggak wajib orang tua beliin motor. Gitu. Udah kasih pendidikan wajib, kasih makan nafkah wajib supaya hidup anak. Ya, betul. Bawa motor, beli handphone bukan kewajiban. Jadi kalau ada orang tua diminta handphone terus anaknya ngambek, biarin aja. Saya nggak mau sekolah, biar aja itu anak bodoh. Karena ada anak nggak dibeliin sepeda motor nggak mau sekolah. Iya. Iya kan? Nggak ada adabnya semua orang tua, nggak boleh. Jadi sorga di bawah telapak kaki itu adalah merupakan bagian dari peradaban seseorang anak manusia. Sesalah-salahnya orang tua kasih tahu dengan cara yang baik. Jangan sampai dia meneteskan air mata karena sakit oleh anaknya. Nggak boleh.
Makanya mulai dari etika yang baik, adab yang baik. Tetapi kalau ada anak kurang ajar, kan ada juga loh. Aku lihat di televisi, ada anak yang mau mempolisikan emaknya. Iya, Masya pidana. Allah. Anak itu salah, tapi lebih salah lagi awalnya orang tua. Bagaimana waktu mendidik? Iya. Sebab sebelum orang itu dewasa, kan dia anak-anak dulu. Sebelum anak-anak itu bayi dulu. Didikan pertama itu bukan di tongkrongan tapi di keluarga. Nah, itu Jadinya, bagus. Kalau ketemu anak-anak misalkan teman-teman ketemu di tongkrongan ya, misalkan lu nggak suka sama ini ya, lu jangan lihat dianya nongkrongnya gimana, cuma ngeliat keluarganya kayak gimana. Nah, begitu. Jadi kalau kenalan sama seseorang, jangan. Kalau kamu nggak kenal sama orang, tanya, orang itu gimana? Lihat keluarga. Iya. Lihat temannya. Lihat Itu. lihat yang terdekatnya gimana. Nah, ngerti kan? Jadi sekali lagi, Aki nggak mau lu dengerin lu marah-marah. Akinya Oke, nggak Ki. ada. Sekarang akinya datang baik, lu takut lu. Nggak boleh. Jadi harus ada adabnya sama orang tua. Paham? Paham gitu. Sebab itu kalau orang adab pada orang tua, berarti dia adalah orang yang berakhlak. Gitu. Paham? Paham Ki. Sehebat apapun anak pintar jadi insinyur dari apa, tapi nggak bisa hormat sama orang tua, itu gagal hidupnya. Begitu. Sebab orang tua tidak bisa diabaikan. Betul. Orang tua itu bukan cuma umurnya, bisa ibunya, bisa ayahnya. Hormati juga kakaknya yang lebih tua. Gitu. Ki, Hmm. ada yang nanya nih Apa katanya? dari Demi Ki. Demi. Iya Ki. Oh, aku tahu tuh. Kenapa? Kok tahu Ki? Si Gembir. Ki, bagaimana caranya biar kita dihormati orang lain? Waduh, bagaimana caranya kita dihormati orang lain? Nggak usah diminta. Orang tidak harus diminta untuk menghormati kita. Jangan. Dan sebenarnya nggak usah dihormati. Iya. Cuman yang penting kita saling menghargai sama orang Nah, itu begitu. udah. Apa perlu dihormati? Ntar ada telepon, Enggak. kamu harus hormat sama orang. Asal orang lewat, PT, hormat, gerak. Bukan itu. Mama mau nyuci, hormat. Karena orang tua. Bukan itu. Orang bisa menghargai kita. Orang bisa menghormati kita. Pertama karena kita menghargai orang lain. Iya. Kalau kita menghargai orang lain, sesungguhnya kita tengah menghargai diri kita sendiri. Kan gitu ya. Iya, betul. Yang kedua, agar orang menghormati kita, orang menghargai kita, karena kita terpercaya. Orangnya amanah, orangnya baik. Kalau berkata dia benar, kalau berkata dia sopan, kalau berkata dia jujur, orang akan hormat, respect sama kita. Nah, disitulah. Jadi nggak usah kita, supaya orang menghormati, Adabnya gitu. supaya orang menghormati kita, maka Galak, kita sombong. pergi pakai mobil mewah. Iya. Bukan. Buat apa pakai mobil mewah kalau dapat nyolong dari uang negara? Betul Ki. Gak ada hormat-hormat. Orang itu hormat sama lu karena lu hidupnya benar. Bukan karena lu punya jabatan atau punya harta. Itu. Paham? Bilang sama Demi, nggak usah dicari. Kehormatan itu harus dijaga, bukan dicari. Dia ada dalam diri kamu sendiri. Kita benar hidupnya, kita jujur, kita baik, kita ramah, kita toleran sama orang. Orang akan respect sama kita. Dia akan hormat sama kita. Kalau kita ramah, humble, kemudian kita juga rendah hati, itu sesungguhnya dia tengah menghormati diri, bukan menghormati orang lain. Kalau kita misalnya menghormati orang, kita menghormati kita. Bagaimana orang lain mau menghormati kita, kita sendiri tidak menghormati diri kita. Asal ngomong, wah di Twitter, dasar lu, wah. Nggak mungkin orang menghormati orang kayak gitu. Nyinyir. Ya kan? Terlalu naif. Orang-orang pinter pernah sekolah tapi kalimatnya kotor. Iya. Kalimatnya menghina orang, mencaci maki orang hanya gara-gara dia bertugas sebagai buzzer misalnya. Hanya karena dibayar. Ya kan? Itu nggak boleh. Buzzer RP kalau Aki baca di medsos. Artinya dia memaki-maki orang, menghina, memfitnah. Itu hanya gara-gara urusan duit. Terlalu naik, terlalu rendah, terlalu hina. Apapun, siapapun yang mengasih uang. Ya. Ki, buat terakhir nih Ki, ada tebak-tebakan Ki. Hah? Ada tebak-tebakan. Buka puasa. Tebak-tebak. Beloman Ki, Oh. buka bahasa. Malu kalau Aki lagi Iya. puasa nggak boleh dengar, langsung salah dengar, langsung buka. Kira udah betul. Siapa orang paling sopan di dunia Ki? Ini kalau Ki ketebak gue bingung nih jawabnya gimana. Siapa orang yang paling sopan? Ini kalau ketebak gue bingung nih. Yang orang paling sopan di dunia itu adalah orang tua. Salah Ki. Siapa?
Sekali lagi dong, sekali lagi ya. Kan kalau orang tua kan bongkok, jadi kalau jalan sopan, bukan. Beda Ki, itu emang alam aja emang Oh, gitu Ki. jadi Emang gimana? semuanya gitu itu. Heeh. Tebakannya adalah sopan sopian. Oh, berarti orang kedua yang paling sopan di dunia adalah Widiawati. Oke. Udah mau berbuka puasa. Ini juga mau pamit, Oke. mau ke DBM. Oke, jadinya terima kasih untuk terakhir jangan lupa kurma Ajwa Ajwa, Medinanya organik Dicoba, harus dicoba. Masya Allah. Dijual juga di DBM. Ini namanya kurma Castle Farms. Ya. Produk terbaik. Oke. Ini apa namanya premium organik. Premium. Nanamnya nggak pakai pestisida. Enggak anti. Oke, sampai bertemu besok. Di Bye-bye. hari yang ke 19. 19. Wah, sebentar lagi Lebaran. Betul, Ki. Ayo ke Tanah Abang. Dadah. Assalamualaikum.